lagi di Biru Bincang Seru bersama saya Fitri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial ya Mas? Sangat spesial. Sangat spesial. Ya, ini adalah Mas Kaidar. Dia ini seorang advokat dan juga calon dosen. Halo Mas Kaidar, gimana Ya, kabarnya hari halo ini? Mbak Fitri, baik. Alhamdulillah baik ya. Mas Kaidar, boleh nggak perkenalan dulu nih sama Law Friends? Siapa sih sebenarnya Mas Kaidar ini? Kalau saya boleh memperkenalkan diri saya sendiri, saya adalah seorang advokat sampai sekarang dan saya adalah calon dosen di Universitas Wijaya Putra. Saya juga alumni dari Universitas Wijaya Putra di S1 saya dan S2 saya dari Magister Ilmu Hukum Untak. Oh ya, Ya, for your information aja nih ya Law Friends. ya. Mas Kaidar ini mahasiswa terbaik ya, S2 Magister Hukumnya di Untak ya Mas? Iya, alhamdulillah saya dapat mahasiswa terbaik waktu itu. Oke, sangat inspiratif sekali ya. Maksudnya Mas Kaidar ini bisa memotivasi Law Friends nih nantinya lah. Mas Kaidar, hari ini kita mau sharing-sharing ya. Perjalanan karirnya Mas Kaidar sejak kuliah sampai dengan saat ini menjadi seorang advokat dan juga seorang calon dosen. Nah, memang pertama kali Mas Kaidar masuk di jurusan Fakultas Hukum, apakah Mas Kaidar berkeinginan kuat untuk menjadi seorang advokat waktu itu? Jadi awal saya waktu masuk di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra itu tahun 2016. Saya itu tidak punya rencana sama sekali untuk itu. Jadi saya ikuti aja alurnya seperti apa perkuliahan itu sampai akhirnya di semester akhir. Jadi saya perjalanan sampai beberapa tahun dan akhirnya langsung singkat saja sampai semester akhir dan akhirnya saya menempuh mata kuliah skripsi dan disitulah saya jadi benar-benar kuliah itu pada waktu skripsi itu. Berarti sebelumnya bukan benar-benar Iya. kuliah, Mas. Bahasa kerennya itu GJ. Agak nggak jelas. Nggak jelas. Jadi waktu mahasiswa dulu itu. Masih pencarian jati diri gitu Iya. ya. Oke. Lanjut. Jadi waktu skripsi terus akhirnya saya dapat dosen pembimbing Bapak Syahrul Alam. Dan akhirnya bertemu di situ. Mungkin saya tidak dibimbing secara akademisi aja. Jadi mungkin dari keseharian saya juga dibimbing juga. Dan akhirnya dari situ saya sampai skripsi, terus habis itu lulus, berproseslah di situ, terus akhirnya lulus tahun 2020. Terus selesai lulus itu, akhirnya saya menjalani profesi advokat. Situ. Berarti awal kuliah itu tidak ada pandangan sama sekali nih untuk menjadi seorang advokat. Masih ngawang-ngawang nih, nanti aku masuk hukum ini nantinya mau jadi apa gitu ya. Sampai dengan perjalanan sampai di semester 8 kuliah, skripsi, akhirnya ketemu Bapak Dr. Syahrul Alam. Mas Kaidarnya dibimbing sama Pak Alam. Iya. Terus akhirnya ikut dengan Pak Alam gitu. Iya, ikut di kantor hukumnya. Itu. Dari situ barulah perjalanan karir menjadi seorang advokat itu dimulai. Iya. Dan yang mungkin yang tidak saya dapatkan waktu di S1, mungkin yang dengan S1 dan S2 ya. Mungkin yang tidak saya dapatkan Universitas Wijaya Putra dengan universitas lain itu kedekatan dengan dosen. Itu kalau di Universitas Wijaya Putra itu kalau dengan dosen itu tidak ada batasan gitu loh.
Jadi perbedaannya di situ. Jadi kita bisa leluasa ya belajar dengan dosen. Iya, lebih dekat lah. Ya itu kalau salah dengan satu kelebihan di Universitas Wijaya Putra. Iya, Dosen-dosennya yang itu tidak ada di universitas lain. ramah-ramah, Iya. terus kemudian sangat aware, terus sangat open juga dengan mahasiswa kalau misalnya mahasiswa ingin belajar gitu ya Mas. Iya. Apalagi kalau mahasiswa ingin magang nih di kantornya para dosennya gitu ya. Iya. Dan dosen-dosen sangat welcome dengan mahasiswa. Sangat welcome dengan mahasiswa. Oke, Mas Kaidar, selama menjadi advokat nih, boleh nggak diceritakan pengalamannya? Pertama kali menjadi kan ikut Pak Alam dulu nih. Nah, pertama kali ikut Pak Alam tuh gimana sih pengalaman Mas Kaidar? Apa ternyata materi dengan prakteknya itu berbeda ya seperti ini atau bagaimana? Jadi yang pertama kali yang saya jalani untuk menjadi advokat itu memang beda jauh. Jadi teori apa yang saya dapatkan, ya mungkin saya dari teori sendiri perkuliahan itu agak tidak jelas ya untuk jadi mahasiswa dulu. Jadi mungkin beda. Main-main Iya. gitu, sama dengan mahasiswa pada umumnya. Iya. Gitu ya. Saya juga bukan mahasiswa yang umum lagi. Mungkin waktu jadi mahasiswa dulu. Jadi untuk teori yang saya dapatkan itu dengan praktek itu sangat jauh sekali, terutama itu waktu PLKH kan gitu. Jadi waktu PLKH itu ada jaksa, terus penasihat hukum dan hakim, ya kan. Dan ternyata waktu saya pertama kali mencoba jadi advokat itu kan perkara perdata. Jadi saya belum bisa membandingkan. Oh ternyata pidana itu ada jaksa, dan ternyata kalau perdata itu tidak ada jaksa, kan gitu. Cuma gantinya penasihat hukum sama penasihat hukum, kan gitu. Itu sih. Itu pengalaman yang didapatkan Mas Kaidar pertama kali ya? Iya, yang paling utama itu, ya. Ternyata bedanya sidang perdata sama pidana itu seperti ini gitu ya. Iya. Satunya itu ada jaksa, ada hakim gitu ya. Iya. Satunya tidak ada. Tidak ada gitu. jaksa kalau perdata. Oke. Terus yang membuat Mas Kaidar tertarik nih, kan awalnya memang tidak ada kepikiran sama sekali untuk menjadi seorang advokat, terus kemudian ikut dengan Pak Dr. Arif Syahrul Alam itu menjadi advokat, tertarik sampai akhirnya Mas Kaidar itu meneruskan untuk menjadi advokat sampai dengan saat ini itu apa? Oh ternyata menjadi advokat itu seru ya, ternyata seperti ini gitu. Jadi mungkin ketertarikan saya untuk menjadi advokat adalah yang selama ini itu bisa bertemu dengan banyak orang dan belajar beberapa masalah gitu. Mungkin dari masalah itu kita juga bisa belajar untuk diri kita sendiri dan untuk orang terdekat kita sendiri kan gitu. Kalau dari saya sih itu aja. Kalau mungkin ketertarikan saya untuk menjadi advokat itu. Ternyata menjadi advokat itu bertemu dengan banyak orang, kita belajar berbagai macam karakter orang itu ternyata berbeda-beda gitu ya Mas Kaidar. Ada nggak sih Mas Kaidar orang yang menuntut nih misal perkara yang ditangani Mas Kaidar harus menang gitu, nggak mau kalau misalnya kalah gitu? Ya kalau itu hampir semua. Jadi semua klien memang permintaannya gitu. Cuma kita menjadi seorang advokat kan dilarang untuk menjanjikan kepada klien gitu. Terus gitu. Setelah berhasil nih menjadi seorang advokat, sudah ujian advokat, terus sudah sumpah advokat juga. Saya juga sudah. Terus kemudian Mas Kaidar lanjut S2 nih, apa yang memotivasi Mas Kaidar untuk lanjut S2? Tapi sebelum dijawab kita break sebentar, oke? Oke. Ternyata menjadi advokat itu seru banget ya, sampai akhirnya membuat Mas Kaidar ini tertarik menjadi seorang advokat dan meneruskan untuk menjadi seorang advokat setelah mengikuti Bapak Dr. Arif Syahrul Alam. Oke. Mas Kaidar, setelah berhasil nih menjadi seorang advokat, sudah ujian, sudah sumpah, dan akhirnya menjadi seorang advokat menangani berbagai macam perkara. Terus apa yang membuat Mas Kaidar itu
termotivasi untuk melanjutkan S2 dan menjadi seorang dosen? Kalau saya itu tidak punya rencana untuk lanjut S2, jadi saya ikuti aja. Mungkin waktu itu karena mungkin kok jadi COVID ya, mungkin kegiatan itu sangat apa ya, berkurang Longgar ya, gitu ya ya, longgar. lebih banyak nganggur di rumah. Iya, terus akhirnya saya S2 lah, gitu. Dan salah satu penyemangat saya itu untuk S2 itu Bapak Alam. Jadi ya udah saya diurus untuk wis kamu ikut S2. Akhirnya saya masuk di S2 Untak dan saya jalani dengan saya tempuh 4 semester di situ. Akhirnya alhamdulillah saya lulus di tahun 2022. Jadi di situ saya tidak sampai berpikiran bahwa saya ingin menjadi lulusan terbaik. Dan saya untuk menjadi lulusan terbaik itu apa ya? Di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi lah. Itu. Akhirnya bisa menjadi lulusan terbaik di Magister Hukum. Perasaan Mas Kaidar waktu itu gimana? Kan memang awalnya tidak ada ekspektasi ya. Perasaan Mas Kaidar waktu diumumin nih. Ya perasaan saya waktu itu pertama kali saya dapat pengumuman itu waktu yudisium. Jadi waktu yudisium saya dapat pengumuman bahwa saya mahasiswa terbaik itu. Ya saya sangat bangga dan apa sih saya di sini, maksudnya kok bisa saya sampai menjadi mahasiswa terbaik ini itu. Terus yang membuat Mas Kaidar termotivasi untuk menjadi seorang dosen, membagikan ilmunya kepada mahasiswa apa? Hal itu lebih kepada pengabdian. Jadi apa yang saya dapatkan di Universitas 17 Agustus itu saya ingin menyalurkan di Universitas Wijaya Putra. Mungkin dari sisi pembelajaran ya yang tidak saya dapatkan di Universitas Wijaya Putra, mungkin itu bisa saya dapatkan di Universitas 17 Agustus itu. Yang nantinya bisa diterapkan di Universitas Wijaya Putra ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Iya. Oke. Sangat memotivasi sekali ya Mas Kaidar, yang awalnya memang tidak ada tujuan nih untuk masuk Fakultas Hukum, bingung tujuannya apa, terus kemudian bisa menjadi seorang advokat karena keterbukaan dosen-dosen Universitas Wijaya Putra yang mengajak Mas Kaidar untuk belajar praktek menjadi seorang advokat, hingga akhirnya Mas Kaidar menjadi seorang advokat seperti saat ini dan akan menjadi seorang dosen sebentar lagi nih. Gimana perasaannya Mas Kaidar akan menjadi seorang dosen nih? Ya kalau saya ya itu apa yang saya inginkan mungkin sedikit tercapai ya untuk menjadi dosen. Tapi saya kadang kalau pas sendiri itu berpikir gimana ya nanti jadi dosen kan gitu. Takut apa yang disampaikan itu salah gitu. Ya itu yang paling utama. Itu. Jadi apa yang saya sampaikan kan bisa saya pertanggungjawabkan kan gitu. Tapi ilmu itu kan kita membagikan ilmu itu kan salah satu amal jariah juga ya. Jadi bisa diingat sama mahasiswa-mahasiswa kalau misalnya nanti mahasiswa kita berhasil nih, ingat nih siapa dosennya gitu. Yeah. Itu kan juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya Mas Kaidar. Yeah. Oke, Mas Kaidar ini kan sosok yang memotivasi nih, dari yang awalnya tidak punya tujuan. Mungkin law friends yang nonton podcast kita hari ini nih itu juga sama nih seperti Mas Kaidar, tidak memiliki tujuan pada awalnya. Terus ada nggak sih pesan-pesan buat law friends mungkin yang bisa memotivasi gitu, biar nantinya lo kan juga termotivasi nih dengan Mas Kaidar dari awalnya yang tidak memiliki tujuan sampai akhirnya dia
berusaha dan mulai berubah menjadi memiliki tujuan, entah itu menjadi seorang advokat, jaksa, hakim, dan lain sebagainya, profesi hukum yang lainnya? Ya, mungkin dari saya, motivasi saya jalani apa yang ada, ya kan? Jangan punya ekspektasi tinggi, jangan berkeinginan jadi orang cerdas, jadilah keinginan orang yang berkebetulan, nanti akan menjadi orang cerdas itu sendiri. Jadi orang yang berkebetulan itu bagaimana, Mas? Jadi apa ya? Bejo gitu. Iya, bejo, nasib itu. Pengadu nasib gitu. Iya. Oke. Terus? Ya kalau saya sih itu aja motivasi saya. Motivasi Mas Kaidar. Oke. Jadi tetap semangat, tetap berusaha. Tapi terakhir nih Mas Kaidar, kalau seandainya nih disuruh memilih jadi dosen atau jadi advokat, Mas Kaidar memilih mana nih? Kalau saya disuruh memilih, saya tidak bisa memilih salah satu. Mungkin itu bisa Alasannya? Ya saling berhubungan. Jadi kalau dosen itu kita hanya kepada teori, dari kan teori ini kita juga, kalau advokat kita kan tahu pelaksanaan untuk teori nantinya itu seperti apa, kan kita jadi tahu kan gitu. Jadi apa yang kita sampaikan ke mahasiswa, kalau kalau posisi kita ini di dosen, kan kita akhirnya tahu, oh kalau teorinya begini tuh pelaksanaannya begini hasilnya kan gitu. Terus kalau untuk posisi di advokat, oh teorinya seperti ini, nanti akan pelaksanaannya nanti begini kan gitu. Jadi dan pasti bertentangan. Apa yang dipraktekkan di lapangan bisa diceritakan ke mahasiswa ketika ngajar gitu ya Mas. Jadi tidak bisa memilih, jadi bisa dua-duanya ya, jadi advokat dan juga jadi seorang dosen gitu. Karena saling berhubungan. Oke, terima kasih banyak Mas Kaidar sudah mau sharing-sharing di podcast Bincang Seru hari ini. Semoga nanti kapan-kapan kita sharing-sharing lagi ya. Terkait apa nih? Ya terkait hal-hal yang lain ya, mungkin di luar pengalamannya Mas Kaidar dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak Mas Kaidar. Ya, terima kasih sama-sama.